Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Misyana dalam pembelajaran kimia. Baik Ananda, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat ilmu kimia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi selanjutnya, yaitu metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium kimia, dan mengenal alat serta bahan di laboratorium kimia. So, stay tune ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi kita kemarin dalam bab hakikat ilmu kimia. Sekarang kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. 7 langkah atau tahapan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. 2. Menyusun kerangka teori. Selanjutnya, kita merumuskan hipotesis, kemudian melakukan eksperimen. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Kemudian kita tarik kesimpulan, barulah kita mempublikasikan hasil. Sekarang kita bahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium kimia. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Beberapa contoh tata tertib di laboratorium. Pertama, bekerja menggunakan jas lab dan memakai sepatu tertutup. 2. Tidak diperkenankan makan dan minum di laboratorium. Yang ketiga, alat dan bahan harus sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. 4. Jika saat praktikum tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya bertanya kepada guru. 5. Setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. 6. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Keran air dan gas ditutup dan kontak listrik dicabut. Bagaimana cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium? Oke, kita simak yang ini ya nak. Yang pertama, botol-botol yang berisi bahan kimia itu disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. 2. Jangan mengisi botol sampai penuh. 3. Jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah. 4. Semua peralatan atau gelas kimia yang berisi bahan kimia dilabeli atau diberi label. 5. Untuk bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari disimpan dalam botol gelap. 6. Botol kimia yang berisi bahan kimia yang melepaskan gas berbahaya atau beracun harap disimpan di lemari asam. Untuk penggunaan zat, perhatikan hal-hal yang di bawah ini. Pertama, tabung reaksi yang berisi zat kimia dan dipanaskan itu tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain. Kedua, bahan kimia tidak boleh dibaui langsung, tapi hanya bisa dikibas-kibas saja. 3. Larutan kimia yang tumpah di meja atau di lantai segera dibersihkan. Jika asam pekat, dinetralkan dulu dengan soda kue, dan jika basah kuat, ditambah serbuk NH4Cl. 4. Larutan pekat yang tidak terpakai dan dibuang di wastafel diencerkan dengan air terlebih dahulu. 5. Mengambil zat secukupnya dan jika berlebih tidak boleh dikembalikan ke botol asal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang ada di laboratorium kimia. Ada berbagai jenis alat praktikum di laboratorium kimia. Secara umum, peralatan di laboratorium kimia digolongkan berdasarkan bahan dasar dari alat tersebut. Ada alat yang terbuat dari gelas atau kaca, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu, dari bahan porselen, plastik, dari karet, dan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan langsung terjun ke laboratorium kimia kita untuk melihat kelengkapan alat-alat yang ada di laboratorium kimia.
Contohnya ada gelas kimia, ada Erlenmeyer, ada buret, dan lainnya. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh bahan kimia yang ada di laboratorium. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada beberapa contoh bahan kimia, ada metanol dan bahan lainnya. Ada banyak bahan kimia di laboratorium. Sebagian dapat menimbulkan bahaya jika tidak digunakan sesuai prosedur yang benar. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan selama bekerja di laboratorium kimia, bahan-bahan kimia diberi simbol yang menunjukkan sifat bahan-bahan tersebut. Berikut simbol-simbol yang ada pada bahan kimia. Berikut simbol yang ada pada bahan kimia. Kita lihat satu persatu ya nak. Yang pertama itu mudah terbakar atau flammable. Contoh zat yang mudah terbakar adalah gas butana, gas propana. Selanjutnya beracun atau toksik dengan dilambangkan gambar tengkorak. Contohnya ada arsen triklorida, merkuri klorida, kalium sianida, dan nitrobenzen. Lambang selanjutnya ada oksidator atau pengoksidasi. Contoh zatnya adalah hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Tanda silang itu artinya menimbulkan iritasi atau berbahaya ya, menimbulkan iritasi. Contoh zatnya adalah amonia dan benzil klorida. Selanjutnya ada lambang dengan arti mudah meledak atau eksplosif. Contohnya amonium nitrat, nitroselulosa, dan trinitrotoluen. Selanjutnya ada lambang berbahaya bagi lingkungan. Ya, contohnya ada tetraklorometana, pentana, dan petroleum bensin. Ada lagi dengan simbol ada tangan di situ gambarnya, artinya korosif. Ya, itu dapat merusak jaringan hidup. Contohnya klorin, belerang dioksida, asam klorida, asam sulfat, dan larutan soda api. Selanjutnya ada lambang yang artinya radioaktif. Setelah Anda mendengar penjelasan tadi, Bis harap semuanya paham dengan apa yang kita bahas untuk hari ini. Untuk tugas selanjutnya, seperti biasa, Bis akan kirim melalui Google Classroom. Sekian dari Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.